Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Sehingga kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Rohul Kudus urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Roma 15 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jemaat dikasih Tuhan, dalam kehidupan ini ada istilah begini. Ada yang namanya antisosial dan ada juga asosial. Mirip sih ya. Firman Tuhan mengatakan kita wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Nah, ini sikap orang-orang yang punya jiwa sosial kepedulian. Tuhan ingin kita seperti itu, bukan asosial atau antisosial. Asosial berarti dia tidak bisa bersosialisasi. Asosial dia kadang memang ya karena keterbatasannya dia seakan-akan menghindari ya berinteraksi secara sosial, bahkan mungkin tidak mau tahu dengan keadaan orang lain, sementing dirinya sendiri. Sementara antisosial ini adalah orang yang dengan sengaja membenturkan diri dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Istilahnya dia sengaja melawan arus. Ya, dia bukan hanya tidak peduli, bahkan dia menentang orang-orang yang mungkin dia butuh dikuatkan, orang lain yang mungkin butuh ditolong, tapi dia bukan hanya tidak mau tahu, tapi dia menentangnya. Jadi secara umum sebagai gambaran ada tiga tipikal orang. Orang yang pertama, orang yang ya menentang, dia menolak, ya menolak orang lain, bukan nggak mau lagi, tapi dia berseberangan dengan hampir semua orang. Orang yang kedua, orang yang ya semaunya saja. Pokoknya aku nggak ganggu kamu nggak ganggu aku, selesai. Nah, tetapi Tuhan ingin bukan kedua-duanya. Tuhan ingin kita seperti yang ketiga, yaitu orang yang peduli. Ya, ini jiwa sosialnya harus ada. Dikatakan kita yang kuat wajib. Ya, wajib itu bukan pilihan. Wajib itu adalah sesuatu yang tidak bisa tidak. Harus dan harus untuk dilakukan. Ya, kita menanggung kelemahan orang yang tidak kuat atau orang yang lemah. Mungkin teman kita sedang lemah, butuh dikuatkan, mungkin sedang butuh pertolongan. Ya, kita yang bisa, ya kita yang kuat, berarti kita yang istilahnya lebih daripada dia. Ya, dalam hal apapun ini ya, dalam banyak hal.
Termasuk mungkin ya kita sedang happy-happy saja, dia sedang sedih. Kita sedang diberkati, dia mungkin sedang dalam kekurangan. Kita sedang pelimpahan, ya orang lain sedang butuh bantuan. Nah, itulah kita yang kuat. Wajib hukumnya untuk menanggung kelemahan yang tidak kuat. Dan jangan hanya mencari kesenangan kita sendiri. Jangan egois dengan hidup kita. Jangan hanya sepenting aku. Aku nggak mau peduli dengan orang lain. Bukan demikian. Toh aku nggak ganggu dia, yang penting no. Bukan. Orang percaya harus berbeda. Ya, bahkan ada ayat firman Tuhan mengatakan, ya kalau kita tahu bagaimana berbuat baik dan tidak melakukannya itu berdosa. Karena itu kita harus peduli dengan orang lain. Ya, setiap orang harus mencari kesenangan sesama. Jadi bukan untuk mengejar kesenangannya sendiri. Ya, demi kebaikan, untuk membangun orang. Mungkin dia lemah, dia butuh dikuatkan, dia butuh dihiburkan, dia butuh didorong, dia butuh ditopang. Nah, kita harus peduli. Ya, mari belajar lihat sekeliling kita. Ya, siapapun dia, bisa tetangga kita, bisa teman kita, bisa itu saudara kita sendiri, ya siapapun dia yang butuh ditopang, yang butuh dikuatkan, kita harus peduli dengan mereka. Ya, sekali lagi Tuhan ingin kita tidak egois dengan hidup kita. Ya, kalau diberkati nggak hanya mikir dirinya sendiri, tapi belajar peduli dengan orang lain. Ya, orang-orang yang dalam kesusahan, orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Ayo, kita wajib, ya, wajib itu tidak dilakukan berdosa gitu ya. Wajib itu sesuatu yang memang tidak bisa ditolak, harus dikerjakan. Tuhan ingin supaya kita berlaku demikian. Sebab kita belajar Tuhan Yesus pun, ya, dia telah memberi teladan bagi kita. Ya, dia memberi contoh bagi kita. Dia mau menderita bahkan mati bagi kita. Nah, bukti kasih Tuhan itu kita wujud nyatakan juga dengan bukti kita kasih kepada sesama kita, dengan kita peduli kepada orang lain. Ketika kita membantu orang lain, ketika kita menolong orang lain, itu sesungguhnya menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan, karena orang lain pun adalah ciptaannya Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, yuk belajar peduli, lihat sekelilingmu. Ada yang butuh dikuatkan, dikuatkan. Ada yang butuh ditolong, ditolong. Ada yang butuh dihiburkan, hiburkan dia. Intinya kita peduli, jangan antisosial ataupun asosial dengan sekelilingmu. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami wajib menanggung orang lain yang memang membutuhkan pertolongan, membutuhkan dukungan. Kami yang lebih kuat wajib untuk menanggung mereka yang kurang kuat atau sedang lemah. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk kami melakukan hal ini. Kami belajar peduli dengan sekeliling kami. Tidak egois mencari kesenangan kami sendiri. Tidak egois dengan hidup kami sendiri. Sebaliknya, kami peduli dengan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan segala berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.